Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu dari Nyasi dari SMA Negeri Bali Mandara, Provinsi Bali. Nah, pada konteks kali ini, saya menegaskan bahwa saya sangat setuju pada MOSI. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu ekonomi biru. Ekonomi biru dalam konteks ini adalah ekonomi yang memanfaatkan serta membuat pembangunan di daerah-daerah dan memanfaatkan daerah kelautan. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak yang memicu pada ekosistem laut maupun ekosistem yang berada di sekitaran laut tersebut. Nah, dengan demikian saya sangat setuju bahwasanya Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Selain ekonomi biru, kita bisa meningkatkan ekonomi hijau yang telah ada di Indonesia. Sebelumnya, apa itu ekonomi hijau? Ekonomi hijau adalah penurunan risiko kerusakan lingkungan. Adalah pembangunan yang melakukan penurunan risiko kerusakan lingkungan, seperti kita membangun pembangunan reboisasi, peningkatan budaya, pariwisata di daratan. Hal tersebut merupakan peningkatan kesejahteraan sosial dan ketimpangan sosial, sehingga kita bisa memicu adanya lowongan pekerjaan yang baru di daratan. Seperti yang kita lihat, Indonesia saat ini lebih dengan sebagian besar wilayahnya sebagai 70% kelautan dan sisanya adalah wilayah daratan. Hal tersebut membuat Indonesia sebagai potensi negara maritim. Namun kita tidak boleh menutup mata. Kita harus melihat bahwasanya Indonesia juga merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduk negara Indonesia merupakan sebagai petani, di mana petani tersebut pastinya bekerja di wilayah daratan. Saya sangat setuju dan saya menegaskan bahwa saya sangat setuju dengan MOSI. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dengan beradanya saya di tim pemerintah, maka saya memiliki 4 argumen pendukung. Yang pertama, mengembangkan sektor pariwisata dan industri kreatif. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam-ragam suku maupun budaya, di mana banyak wisatawan asing yang tertarik dengan budaya tradisional yang ada di Indonesia. Apa itu budaya, seni, kuliner, fashion tradisional? Kita bisa meningkatkan hal tersebut dengan mengesampingkan menggunakan strategi ekonomi biru. Meskipun kita tidak menggunakan ekonomi biru, maka kita juga bisa mengembangkan hal-hal yang ada di Indonesia. Contohnya budaya, seni, kuliner, fashion tradisional. Hal tersebut bisa membuat dan bisa memungkinkan pariwisata di bidang daratan, di mana hal tersebut juga bakal membuka lapangan pekerjaan baru, dan tentunya hal tersebut bisa mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Tanpa kita mengambil ekonomi biru tersebut, kita juga dapat berpartisipasi dalam pengembangan negara Indonesia. Yang kedua, Indonesia merupakan negara agraris. Meskipun Indonesia memang memiliki potensi sebagai negara maritim, tapi kita tidak boleh melupakan, kita tidak boleh menutup mata bahwasanya Indonesia juga merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk negara Indonesia adalah sebagai petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan apa yang ada di daratan, terutama sawah, perkebunan, pertanian, bahkan peternakan juga bisa kita kembangkan tanpa kita mengangkat dan mengambil dari ekonomi biru tersebut. Dengan kita tidak menggunakan strategi ekonomi biru, bukan berarti Indonesia gagal menjadi sebuah negara. Namun kita bisa mengembangkan negara Indonesia menjadi negara yang maju ke depannya. Iklim yang mendukung dan juga daratan yang juga mendukung membuat Indonesia sebagai negara agraris yang juga bisa mengedepankan Indonesia bisa mengekspor berbagai bahan-bahan pertanian yang tidak ada di negara lain, dan tentunya hal tersebut ada di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan ekonomi biru dapat merusak ekosistem laut. Nah, hal ini tentunya sangat benar adanya. Dengan kita melakukan pembangunan di daerah-daerah pantai, di daerah-daerah kelautan, hal tersebut memicu dampak buruk terhadap ekosistem laut tersebut. Dengan kita tidak mungkin menutup mata bahwasanya kita melakukan pembangunan, terutama pembangunan tersebut pasti mengandung gas-gas yang akan merusak keseimbangan ekosistem laut tersebut. Belum lagi pada
hal yang belum kita ketahui seperti resiko timbulnya bencana di dalam setiap pembangunan terutama, dan juga pembangunan tersebut dilaksanakan di laut. Hal tersebut juga tidak memungkinkan pasti terjadinya bencana alam. Kita juga harus mewaspadai hal tersebut. Kita tidak boleh mengandalkan, memang iya Indonesia memiliki potensi negara maritim, tapi bagaimana ke depannya? Kita juga harus melihat bagaimana Indonesia ke depannya jika kita terus menggunakan strategi ekonomi biru tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan ekonomi hijau. Dengan kita mengesampingkan ekonomi biru dan meningkatkan ekonomi hijau, tentunya kita dapat mengembangkan Indonesia menjadi negara yang maju. Sebelumnya, ekonomi hijau adalah pembangunan yang dimana kita dapat meningkatkan kesetimpangan sosial agar menjadi kesetaraan sosial di masyarakat, dan juga pembangunan yang memicu penurunan resiko terhadap kerusakan lingkungan. Hal tersebut tentunya sangat bagus adanya, teman-teman. Hal tersebut dengan kita melaksanakan dan mengambil ekonomi hijau dengan mengesampingkan ekonomi biru, maka hal tersebut juga bisa membawa dan mengembangkan Indonesia menjadi negara maju. Dalam kali ini memang sangat penting, Indonesia merupakan sebagai negara maritim. Tentunya kita juga penting melihat apa yang ada di lautan negara Indonesia. Tapi kita tidak boleh semena-mena melakukan dan mengambil strategi ekonomi laut yang akan berdampak buruk pada ekosistem laut tersebut. Jika ekosistemnya pun sudah berdampak buruk, tentunya hal tersebut juga pasti bakal memicu dampak buruk yang memicu terhadap kesetaraan dan kesetimpangan rakyat di Indonesia. Maka dengan hal tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan ekonomi hijau dengan memanfaatkan budaya dan pariwisata di daratan yang telah dimiliki Indonesia. Maka hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengedepankan Indonesia sebagai negara yang maju. Sekali lagi saya tegaskan, saya Niputulin dari Niasi sangat mendukung dan berada di tim pemerintah terkait dengan mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya banggakan, terima kasih.